أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Ma'asal muslimin, jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan karunia-Nya yang Allah berikan kepada kita semuanya, atas taufiknya kepada kita semuanya, sehingga kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di majlis yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima semua ibadah kita. Amin Allahumma amin. Kemudian salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah mengikuti jejak beliau sampai hari kiamat kelak. Ma'asal muslimin, jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita akan melanjutkan kajian rutin kita membaca kitab Al-Adab Al-Mufrad yang dikarang oleh Al-Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, yang mana pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan yaitu bab jazaa'ul walidain, bab membalas jasa kedua orang tua. Hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yajzi waladun walidan, seorang anak tidak dapat membalas jasa orang tuanya, illa an yajidahu mamlukan, kecuali bapak itu, kecuali orang tua itu, kecuali seorang anak mendapati orang tuanya menjadi budak, fayashtarihi, kemudian dia membelinya, fayu'tiqahu, kemudian dibebaskan oleh anak itu. Rawahu Imam Muslim. Ma'asal muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dari hadis ini maka seorang anak harus benar-benar mempunyai semangat yang tinggi dalam berbakti kepada kedua orang tuanya. Kenapa? Karena jasa orang tua kepada kita, kepada anaknya amatlah besar, terutama jasa seorang ibu, sebagaimana sudah kami terangkan di pertemuan yang sebelumnya. Bagaimana seorang ibu ketika mengandung anaknya, ketika hamil, ketika melahirkan, ketika menyusui, kemudian merawatnya sampai dewasa. Begitu juga dengan seorang ayah, bagaimana mereka harus keluar rumah mencari nafkah sebagai tanggung jawab, memenuhi kebutuhan keluarganya, kebutuhan istrinya, kebutuhan anaknya. Terkadang tidak mengenal waktu untuk mencari nafkah. Sehingga
jasa orang tua kita itu amat besar yang tidak bisa terbalaskan kecuali dalam satu keadaan yang disebutkan dalam hadis itu. Kita selalu menjumpai orang tua selalu dalam kepayahan, wahnan ala wahnin. Bagaimana kita lihat orang tua itu ketika anak masih kecil, yang payah itu badannya. Ketika kita merawat anak umur 2 tahun misalkan, 2 bulan atau 5 bulan, bagaimana tengah malam nangis, baru mau ditaruh nangis lagi, sampai orang tua tidak bisa tidur. Itu ketika anak masih kecil. Ketika anak sudah mulai dewasa, kemudian mulai sekolah, yang payah pindah, yang payah biayanya. Orang tua cari biaya. Ketika anak sudah selesai sekolah, ternyata tetap orang tua payah. Terkadang ketika anak kita sudah dewasa, yang payah pikirannya. Ketika menikah pun kita masih mikirkan apakah anak kita mendapatkan jodoh yang cocok, apakah dia bahagia atau tidak. Ini masih memikirkan. Inilah orang tua. Sehingga jasa orang tua itu tidak akan pernah terbalaskan oleh anaknya, kecuali dalam satu keadaan, yaitu ketika orang tua menjadi budak, kemudian dibebaskan oleh anaknya, maka di saat itu seorang anak bisa membalas jasa orang tuanya. Sementara sekarang perbudakan hampir tidak ada, kecuali di daerah-daerah perang mungkin. Wallahu a'lam bishawab. Hadis ini adalah hadis yang harus menjadi pedoman bagi seorang anak, bahwasanya jasa orang tua itu tidak akan pernah terbalaskan. Ketika seorang anak memiliki pedoman hadis ini, maka dia akan sadar bagaimana dia harus berbakti kepada kedua orang tuanya. Bukan berarti ketika di dalam hadis ini disebutkan seorang anak tidak bisa membalas jasa kedua orang tuanya, kemudian dia putus asa untuk berbuat baik. Bukan begitu. Tapi karena saking besarnya dan tidak bisa membalas, maka maksimalkanlah untuk selalu berbakti. Selalu berbakti. Saddidu wa qaribu. Sebisa mungkin memaksimalkan sehingga mendekati bisa membalas jasa kedua orang tua. Ma'asal muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang berikutnya yang dibawakan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullahu taala di dalam bab ini, an Abi Burdah qala sami'tu Abi yuhaddits, dari Abi Burdah, beliau mengatakan, aku mendengar bapakku menceritakan kepadaku sebuah hadis, annahu syahid ibn Umar, bahwasanya bapaknya Abu Burdah ini melihat Ibnu Umar dan melihat seorang laki-laki Yamani, seorang laki-laki Yaman yatufu fil bait, yang dia tawaf di Ka'bah, hamala ummahu wara'a dhahri, sambil menggendong ibunya. Yaqul, orang laki-laki Yaman itu bersenandung, inni laha ba'iruha al-mudallal, sesungguhnya aku ini bagi ibuku seperti onta tunggangan al-mudallal yang nurut. In ud'irat rikabuha lam ud'ar, kalau tunggangan yang lain itu bisa lari, lam ud'ar, kalau aku tidak lari. Ini adalah kinayah dari siddatu ta'atih, dari kerasnya, dari semangatnya untuk taat kepada ibunya. Summa qala ya Ibnu Umar aturani jazaituha, kemudian orang laki-laki Yamani itu melihat sahabat Ibnu Umar
dan bertanya, wahai Ibnu Umar, hal jazaituha, apakah yang saya lakukan ini sudah bisa membalas jasa ibuku? Maka kata Ibnu Umar, la, tidak, wala bizafratin wahidah, meskipun dengan satu kali tarikan nafas ketika melahirkan, atau kalau istilahnya kita satu kali ngeten, itu tidak bisa terbalaskan. Sementara orang tua tidak hanya sekali ngeten, melahirkan, merawat, membesarkan, carikan biaya, dan yang seterusnya. Dan ini lebih dari sekedar satu tarikan nafas ketika melahirkan. Ma'asal muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka seandainya ada seorang ibu yang dia melahirkan anaknya, kemudian ibu itu sama sekali menyanyiakan anaknya, melahirkan, kemudian anaknya gak diurus, dikasihkan orang misalkan, maka tidak ada alasan bagi seorang anak untuk tidak berbakti kepada ibunya. Kalau misalkan orang tua menyanyiakan anaknya, itu urusannya dia sendiri dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang anak memiliki urusan sendiri dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia harus berbakti kepada kedua orang tuanya. Ini menunjukkan agungnya kedudukan orang tua bagi anaknya. Karena ketika orang tua tadi melahirkan, kemudian membiarkan anaknya, dia sudah berjasa melahirkan, walau bisafratin wahidah. Kemudian berikutnya, seandainya anak itu na'udzubillah hasil anak zina, maka anak zina itu tetap harus berbakti kepada ibunya, karena ibunya sudah melahirkan. Karena anak zina itu dinisbatkan kepada ibunya. Adapun kepada bapaknya, maka ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan tidak seperti karena putus hubungan nasab. Ada yang mengatakan tetap dengan syarat-syarat tertentu. Ini membuktikan agungnya kedudukan orang tua di mata seorang anak. Summa tawafa Ibnu Umar, kemudian sahabat Ibnu Umar itu tawaf, fa'atal maqam fasalli rak'atain. Setelah Ibnu Umar itu tawaf, kemudian mendatangi maqam fasalla rak'atain, kemudian beliau salat 2 rakaat. Summa qala ya ibn Abi Musa, inna kulla rak'ataini tukaffirani ma amamahuma. Sesungguhnya 2 rakaat salat di maqam Ibrahim setelah tawaf itu pahalanya menggugurkan dosa-dosa yang ada di depannya. Dan salat di belakang maqam Ibrahim ini merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW yang dikerjakan setelah tawaf. Mau tawaf wajib, mau tawaf sunnah, pokoknya setelah tawaf ada dianjurkan untuk sholat di belakang maqam Ibrahim. Ini kalau memungkinkan untuk sholat di belakang maqam Ibrahim. Tapi kalau tidak memungkinkan, maka sholat dimanapun selama dia di sekitar Masjidil Haram, maka tidak mengapa. Jangan memaksakan kita sholat di belakang maqam Ibrahim sementara mengganggu orang-orang yang sedang tawaf. Makanya di antara pendapat ulama, kalau nggak salah Syekh Utsaimin, kalau ada orang yang memaksakan sholat di belakang maqam Ibrahim, dia nggak punya hak, maka boleh dilangkahi, meskipun dalam sujud pun harus dilangkahi, karena dia tidak berhak di situ. Yang paling berhak adalah orang yang sedang tawaf. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian riwayat berikutnya, hadis berikutnya yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, an Abdullah
bin Amr radhiyallahu anhuma qala jaa rajulun ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, ada seorang laki-laki yang dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan faqala ji'tu ubayyi'uka 'alal hijrah. Ya Rasulullah sallam, aku datang kepada Anda untuk berbaiat, untuk hijrah bersamamu. Wa taraktu abawayya yabkiyan, sementara aku meninggalkan kedua orang tuaku dalam keadaan menangis. Faqala, maka Nabi Muhammad mengatakan irji ilaihima fa'adhikhuma kama abkaitahuma. Irji ilaihima, kamu kembali kepada keduanya, fa'adhikhuma, dan buatlah keduanya tersenyum, kama abkaitahuma, sebagaimana kalian telah membuat keduanya menangis. Laki-laki ini ingin hijrah, ingin berbaiat setia kepada Rasulullah SAW untuk hijrah. Yang mana diantara pahala dari hijrah, kata Rasulullah SAW, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah Subhanahu wa taala dan karena Rasulnya, maka dia mendapatkan pahala hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Ini masalah hijrah. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam disuruh kembali ketika meninggalkan orang tuanya dalam keadaan menangis. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara pelajaran dari hadis ini adalah hendaklah kita itu selalu minta izin kepada orang tua kita dalam keadaan-keadaan tertentu yang sifatnya bukan itu kewajiban. Misalkan kita haji misalkan, dan itu merupakan rukun, maka seandainya orang tua kita nggak mengizini, maka kita tetap berangkat. Akan tapi kalau dalam masalah yang bukan wajib, sunnah, maka kita harus minta izin. Seperti mungkin belajar di luar negeri, atau ingin melakukan safar, atau kerja dengan tempo waktu yang lama, maka hendaklah kita minta izin kepada kedua orang tua. Karena orang tua itu akan senang ketika dipamiti oleh anaknya. Karena orang tua merasa dihormati oleh anaknya. Kemudian di antara pelajarannya adalah at-tashabbuh, atau berbuat sesuatu yang membuat orang tua itu menangis, maka ini adalah bentuk kedurhakaan. Jadi at-tashabbuh, kita berbuat baik dengan ucapan atau amalan atau perbuatan atau muka yang masam atau segala bentuk tindakan yang membuat orang tua kita menangis, maka itu disebut dengan uququl walidain. Itu disebut dengan durhaka kepada kedua orang tua. Kemudian berikutnya di antara faedah dari hadis ini, hendaklah seorang anak itu menebus kesalahan-kesalahan yang telah dia perbuat sebelumnya dengan kebaikan-kebaikannya. Mungkin sebelumnya mengecewakan orang tua, maka hendaklah dia merubah, hendaklah dia bersikap baik kepada kedua orang tua. Mungkin sebelumnya dia pernah meninggalkan orang tuanya dengan rentang waktu yang lama, 1 tahun, 2 tahun misalkan, maka setelahnya hendaklah dia yang menjaga, yang merawat orang tuanya. Artinya ada balasan kepada kedua orang tua kita setelah kita membuat keduanya bersedih. Kata Rasulullah SAW, irji ilaihima fa'adhikhuma, buatlah keduanya tersenyum, kama abkaitahuma, sebagaimana kamu telah membuat keduanya menangis. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian athar berikutnya yang dibawakan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullah taala dalam bab ini adalah an Abi Hazim anna Aba Murrah maula Ummi Hani, bahwasanya Abi Hazim anna Aba Murrah, bahwasanya Aba Murrah
mantan budak dari Ummu Hatim binti Abu Thalib, akhbarahu, memberikan kabar, annahu raqiba ma'a Abi Hurairah, bahwasanya Abu Marrah ini naik atau berboncengan bersama Abu Hurairah ila ardihi bil Aqiq, pergi ke tanah milik sahabat Abu Hurairah, yaitu di Aqiq, yaitu di lembah dekat Madinah. Sahabat Abu Hurairah ini, fa idza dakhala ardahu, ketika sahabat Abu Hurairah itu masuk ke tanahnya tadi, soha bi a'la sautihi, sahabat Abu Hurairah itu melantangkan dengan suara yang keras. Beliau mengatakan, assalamu alaiki wa rahmatullahi wa barakatuh ya amatah, mudah-mudahan keselamatan bagi Anda ya amatah, wahai ibuku. Kemudian sang ibu pun juga menjawab, wa alaikassalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Fayaqul, kemudian sahabat Abu Hurairah mengatakan, rahimakillah, mudah-mudahan Allah merahmatimu wahai ibu. Rabbaitani shaghira, karena engkau telah merawatku ketika aku masih kecil. Kemudian ibunya menjawab dengan doa yang sama, fataqulu ya bunai, wahai anak tercintaku, wa anta fajazakallahu khairan, dan kepadamu aku juga berterima kasih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalasmu dengan kebaikan. Wa radiya anka kama barartani kabira, dan aku ridho kepadamu wahai anakku sebagaimana kalian telah berbakti kepadaku ketika aku di usia tua. Ma'asal muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah dialog antara seorang anak dan orang tua yang sangat luar biasa. Keduanya saling mendoakan dengan kebaikan. Kemudian keduanya mengatakan atau memanggil dengan panggilan sebaik mungkin, yaitu panggilan yang sopan, ya abatah. Ini adalah panggilan yang lembut, ya abatah, ya amatah. Ini panggilan yang lembut. Atau kalau misalkan di kita bapak, atau mungkin di atasnya bapak yang sopan apa, itu yang digunakan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Dan ini penting, memanggil dengan panggilan yang sopan, dan ini bentuk birrul walidain. Sebagaimana Nabi Ismail alaihissalam memanggil Nabi Ibrahim dengan apa? Ya abatah, ya abah. Kata apa, ada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, qala ya bunayya inni ara fil manam. Kata Nabi Ibrahim, sesungguhnya aku melihat fil manam, dalam mimpi, ani adbahuk, aku menyembelihmu wahai anakku. Fanzur madza tara, bagaimana pendapatmu? Maka jawabnya Nabi Ismail, qala ya abati fa'al, ya abati, ya, ini panggilan sopan. Ya abati fa'al ma tu'mar, wahai ayah tersayang, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin, kalian akan mendapatiku orang-orang yang sabar. Kemudian sahabat Abu Hurairah ini mengucapkan terima kasih kepada ibunya karena telah merawatnya mulai dari kecil, dan ucapan itu dibalas oleh ibunya, fajazakallahu khairan, dan begitu juga kepadamu wahai Abu Hurairah, saya mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan. Aku telah ridho kepadamu sebagaimana engkau telah berbakti kepadaku ketika aku dalam keadaan tua. Ini hendaklah ucapan-ucapan seperti ini hendaklah kita ucapkan kepada orang tua. Ini membuat hati orang tua itu senang. Jangan hanya perasaan itu dipendam, tapi diucapkan. Wahai ibu,
mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan Anda kesehatan. Wahai ibu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjagamu. Wahai ibu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan lain sebagainya. Didoakan, diucapkan langsung kepada orangnya. Dan ini akan membuat orang tua kita senang. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari pelajaran ini bahwasanya sahabat Abu Hurairah itu berbakti kepada kedua orang tuanya, baik orang tuanya sudah masuk Islam atau sebelum masuk Islam. Karena ibunya Abu Hurairah itu sebelumnya kafir, belum masuk Islam. Disebutkan dalam riwayat an Abi Katsir Yazid ibn Abdurrahman haddatsani Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala kuntu ad'u minal Islam. Sahabat Abu Hurairah itu bercerita, dulu aku sering mengajak ibuku untuk masuk Islam. Wa hiya musyrikah. Saat itu ibuku dalam keadaan kafir. Fada'autuha yauman fa asma'atni fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku sering mengajaknya, ternyata balasannya malah ibuku mencaci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku pun datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan menangis, kata sahabat Abu Hurairah. Sahabat Abu Hurairah mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inni kuntu ad'u minal Islam." Aku mengajak ibuku untuk masuk Islam ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fata'ba alayya, akan tapi orang tuaku enggan untuk memenuhi ajakanku. Fada'autuha al-yawm fa asma'atni fik ma'akrah. Kemudian sahabat Abu Hurairah berkata kepada Nabi, "Fad'ullah an yahdiya ummi Abu Hurairah." Ya Rasulullah, doakanlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada ibu saya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallam mendoakan ibunya Abu Hurairah. Beliau mengatakan, Allahumma hdi ummi Abi Hurairah. Allahumma hdi ummi Abi Hurairah. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada ibunya Abu Hurairah. Kemudian fakharajtu mustabsyira bi da'wati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata sahabat Abu Hurairah, aku merasa berbahagia dengan doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falamma ji'tu fasirtu ilal bab fa idza huwa mujaf. Kemudian ketika aku kembali ke rumah, ternyata pintu dalam keadaan mujaf, dalam keadaan tertutup. Fasami'at ummi khashfa qadamai. Ibuku mendengar langkahku. Faqalat, maka ibu mengatakan, maka anaka ya Abu Hurairah, kalian berdiri di tempatmu wahai Abu Hurairah. Wa sami'tu khatal ma. Sahabat Abu Hurairah itu mendengar ada percikan air. Ternyata ibunya faktasalat wala bisa dir'aha. Ibunya mandi, kemudian ibunya bergegas sampai lupa untuk pakai himar. Karena senangnya dia masuk Islam, ingin cepat-cepat mengabarkan kepada sahabat Abu Hurairah. Kemudian ibunya membuka pintu, fatahatil bab, ibunya membuka pintu, thumma qalat, kemudian ibunya mengatakan, ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi ibunya sahabat Abu Hurairah masuk Islam berkat doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sahabat Abu Hurairah mengatakan, faraja'tu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku pun kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan menangis minal farh, karena saking bahagianya. Qultu ya Rasulullah, aku pun berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, absyir, berbahagialah ya Rasulullah. Qad istajaballahu da'watak. Allah Subhanahu wa taala telah mengijabahi doamu. Wa hada ummi Abi Hurairah, dan memberikan hidayah kepada ibu saya, ibu Abi Hurairah. Fahamidallah wa athna alaihi. Kemudian
Rasulullah SAW memuji Allah Subhanahu wa taala wa qala khaira, dan mengucapkan kebaikan. Ma'asal muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara pelajaran dari hadis ini bahwasanya seorang itu boleh mendoakan orang kafir dengan hidayah. Bukan dengan ampunan, tapi mendoakan orang kafir dengan hidayah. Terlebih orang kafir itu orang tua kita. Terlebih orang kafir itu adalah kerabat kita. Kita harus selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar orang yang kita cinta itu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, tidak ada alasan bagi seorang anak untuk tidak berbakti kepada kedua orang tuanya meskipun orang tuanya kafir. Orang tuanya kafir. Dalam ayat yang lain, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'ruf. Ketika orang tua menyuruh kamu untuk berbuat durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan kau ikuti, tapi tetaplah kalian taat. Ketika ibunya kafir, selama tidak menyuruh kepada hal-hal yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita taat kepada kedua orang tua kita. Kemudian juga di antara pelajarannya, ma'asal muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah jangan hanya fokus pada usaha dan meninggalkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Abu Hurairah, dia sudah seringkali berusaha untuk mengajak ibunya kepada Islam. Usaha bagus, tapi jangan melupakan doa, dan itu inti sebelum kita berusaha. Ternyata ibunya Abu Hurairah itu masuk Islam bukan karena usahanya sahabat Abu Hurairah, tapi ibunya sahabat Abu Hurairah itu masuk Islam karena berkat doanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka perbanyaklah oleh kita semuanya untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kecintaan untuk selalu berdoa, karena doa itu tidak lain, kalau tidak dikabulkan sekarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan dikabulkan besok di hari kiamat, dan bisa jadi itu lebih baik daripada dikabulkan sekarang. Atau dari doa itu Allah Subhanahu wa taala banyak palingkan dari kita keburukan-keburukan yang telah ditakdirkan kepada kita. Keburukan itu akan ditabrak oleh doa kita. Maka seorang yang berdoa tidak ada ruginya. Maka banyaklah berdoa, dan Allah Subhanahu wa taala pasti mengabulkan doa kita semuanya. Kemudian berikutnya, tidak ada yang lebih membahagiakan seorang anak melebihi ketika orang tuanya mendapatkan hidayah Islam, yang mana orang yang mendapatkan hidayah, yang masuk Islam, berarti dia telah selamat dari api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Dia beryakini, mengucapkan dengan lisan dan meyakini dengan hati bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian meyakini Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia masuk Islam, maka baginya surga. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa di akhir dari ucapannya kalimat tauhid la ilaha illallah, maka dia masuk Islam. Baik. Kemudian bab berikutnya yaitu bab uquq al-walidain. Bab durhaka kepada kedua orang tua. Dalil yang dibawakan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullahu taala, an Abi Bakrah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah aku tunjukkan kepada kalian bi akbaril kabair,
dosa yang paling besar. Beliau ucapkan sebanyak 3 kali. Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Kemudian mereka mengatakan, bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah sallam, al-isyraku billah, yaitu berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, wa huququl walidain, dan durhaka kepada kedua orang tua. Wa kana muttaqian fajalas, kemudian Rasulullah SAW bersandar dan duduk, summa qala ala wa qauluz zur, hindarilah oleh kalian qauluz zur, yaitu perkataan dusta. Famaza la yukarriru hatta qultu laitahu sakat. Rasulullah SAW selalu mengulang-ulang ucapan ini. Kemudian perawi hadisnya, aku berharap Rasulullah SAW berhenti. Syafaqatan li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asal muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara syarah hadis ini, ala unabbiukum. Di riwayat yang lain, ala ukhbirukum. Ini bukan tawaran mau atau tidak mau. Akan tapi kalimat ala unabbiukum ini agar orang yang diajak bicara itu memiliki perhatian. Ala unabbiukum. Terlebih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diucapkan sebanyak 3 kali. Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Ini agar orang yang diajak bicara itu memperhatikan. Itu maksud dari ala unabbiukum. Baik. Kemudian dari hadis ini bi akbaril kabair, bahwasanya dosa itu terbagi menjadi 2, sebagaimana yang sudah saya jelaskan di pertemuan yang berikutnya, yaitu dosa kecil dan dosa besar. Dan yang membagi dosa kecil, dosa besar ini adalah Allah Subhanahu wa taala, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-31, in tajtanibu kaba'ira, ketika kalian meninggalkan kabair, dosa-dosa besar, ma tunhauna anhu, yang dilarang oleh kalian, nukaffir ankum sayiatikum, maka aku akan mengampuni bagi kalian sayiatikum, kesalahan-kesalahan kalian. Yang dimaksud di sini sayiatikum adalah kesalahan-kesalahan atau dosa kecil. Ketika kita meninggalkan dosa-dosa besar, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kecil bagi kita. Wa nudkhilukum mudkhalan karima, dan Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan kepada kalian ke tempat yang mulia. Kemudian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwasanya ada dosa kecil, ada dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-shalawatul khams, salat 5 waktu, wal jumu'atu ilal jum'ah, antara Jumat yang satu ke Jumat yang berikutnya, wa ramadhanu ila ramadhan, kemudian Ramadan yang satu ke Ramadan yang berikutnya, mukaffiratun ma bainahunna, itu sebagai penghilang, penghapus, pelepur, ma bainahunna, di antara keduanya, idajtanabal kabair, ketika kita menjauhi dosa-dosa besar, termasuk pahala puasa Arafah yang akan menghapus dosa 2 tahun. Itu semuanya yang dimaksud dosa kecil. Adapun dosa yang besar itu harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana membedakan antara ini dosa besar dan dosa kecil? Maka untuk yang dosa besar itu dikatakan oleh para ulama dosa yang memiliki ancaman khusus baik di dunia dan di akhirat. Kemudian yang pertama disebutkan di antara dosa besar itu al-isyraku billah, yaitu berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu antaja'alillahi niddan wa huwa khalaq. Kamu menjadikan bagi Allah Subhanahu wa taala tandingan sementara Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, baik dalam ibadah, dalam doa yang seharusnya dia
tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia tujukan kepada selainnya, maka dia telah berbuat syirik. Ibadah yang seharusnya dia tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kurban, menyembelih yang harusnya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, fasholli li rabbika wanhar. Kemudian dia sembelihannya dia tujukan bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah berbuat syirik. Termasuk takut yang berlebihan, harusnya yang mana takutnya kepada makhluk melebihi takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah berbuat syirik, al-isyraku billah. Kemudian yang kedua, wa uququl walidain, dan durhaka kepada kedua orang tua. Baik, adapun penjelasannya uququl walidain, insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberi taufik kepada kita untuk mengamalkan apa yang kita ketahui, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik kepada kita untuk selalu berbakti kepada kedua orang tua kita, karena jasa keduanya tidak akan terbalaskan oleh orang anaknya dengan bakti apapun, kecuali ketika orang tua menjadi budak kemudian dibebaskan oleh anaknya, itu baru bisa membalas jasa keduanya. Adapun selainnya maka tidak bisa terbalaskan dengan bakti apapun. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi dan bermanfaat untuk jamaah semuanya. Kita tutup dengan doa tauhid majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد